Hai semua, jumpa lagi di ERV Project. Hari ini ERV hadir kembali. Nah, kali ini ERV hadir menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke inbox atau di WA. Itu tentang bagaimana membuat karya tulis ilmiah. Nah, pada sesi ini kita akan bahas tentang artikel ilmiah. Nah, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Ya. Nah, pada sesi ini kita akan bahas tentang menulis artikel ilmiah. Nah, di sini saya sajikan sebuah contoh artikel yang sudah termuat pada Jurnal Lingua Humaniora, Jurnal Bahasa dan Budaya yang diterbitkan oleh P4TK Bahasa. Oke, seperti apa? Mari kita simak. Baik teman-teman semua, sahabat IRV, sebelumnya kita tahu bahwa saya akan memberikan paparan tentang bahwa karya tulis itu pada dasarnya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama karya tulis ilmiah, kemudian ada karya tulis non ilmiah, dan ada karya tulis yang sifatnya populer. Pertama, karya tulis ilmiah itu ditulis berdasarkan pemikiran atau penelitian dalam masalah tertentu. Ini tentu memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Seperti apa karya tulis ilmiah? Saya yakin teman-teman yang sudah menyelesaikan pendidikan S1 ini sudah mengalaminya, bahkan ketika masih belajar atau di bangku kuliah itu sudah pernah membuat makalah, kemudian bagi S1 itu membuat skripsi, kemudian ini bagi guru itu adalah menyusun penelitian tindakan kelas, kemudian tesis, dan ada artikel ilmiah. Kemudian yang kedua, ada karya tulis yang non ilmiah. Nah, ini biasanya menyajikan fakta pribadi tentang ilmu pengetahuan. Bahasa yang digunakan itu adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Dan pada umumnya cenderung tidak bergantung pada fakta umum. Seperti apa itu? Seperti cerita dongeng, terus kemudian teman-teman yang suka menulis novel, menulis puisi, dan menulis naskah drama. Ini juga bagian dari karya tulis yang sifatnya non-ilmiah. Yang ketiga ada karya tulis populer. Karya tulis populer ini itu biasanya adalah menggunakan bahasa media massa atau bisa sebagai karya yang sifatnya jurnalistik. Nah, ini biasanya berupa opini pada media massa, kemudian ada berupa resensi buku. Jadi di sini bahasa yang digunakan itu adalah bahasa-bahasa populer sehingga enak dibaca dan mudah dipahami masyarakat. Nah, walaupun begitu ketiga jenis karya tulis itu juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, efektif, dan efisien. Ada beberapa hal, Bapak, Ibu, teman-teman yang harus kita perhatikan saat menulis. Yang pertama, ini khusus untuk karya tulis ilmiah ya, ataupun karya tulis yang sifatnya ilmiah, itu harus berlandaskan teori. Artinya, tulisan Bapak Ibu itu harus didukung oleh teori-teori yang ada atau teori-teori terdahulu. Kemudian harus lugas dan logis. Logis itu artinya bisa rasional, dapat diterima oleh akal, pikiran Bapak Ibu. Kemudian ada efektif dan efisien. Ini lebih mengarah kepada penggunaan bahasa yang efektif, efisien, dan tidak bertele-tele. Artinya maknanya jelas. Objektif dan sistematis, artinya berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam penelitian, bukan berdasarkan pendapat atau subjektif sendiri, tetapi harus berdasarkan kondisi yang ada. Kemudian sistematis itu terurut, langkah-langkahnya runut. Terakhir itu sesuai dengan bidang keilmuan. Nah, diharapkan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang menulis tentang artikel-artikel penelitian itu sesuai dengan bidang keilmuan. Nah, bagaimana cara menulis artikel pada jurnal ilmiah, Bapak Ibu? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya menggunakan salah satu contoh artikel saya yang termuat pada Jurnal Lingua Humaniora. Nah, sebelumnya kita harus kenal itu apa itu jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu adalah bentuk publikasi ilmiah berkala yang memuat hasil kegiatan bidang keilmuan tertentu. Nah, banyak yang terjadi
akademis ya. Bagaimana cara membuat jurnal? Kalau jurnal itu adalah lembaga publikasinya atau bentuk publikasinya. Sementara di dalam jurnal itu terdapat artikel-artikel. Jadi yang kita buat itu adalah artikelnya. Ada beberapa jenis artikel berdasarkan isinya. Yang pertama itu adalah artikel research atau artikel hasil-hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu jika melakukan penelitian tindakan kelas itu bisa masuk pada artikel research. Nah, ada juga artikel review. Ini biasanya itu adalah mereview atau menggunakan artikel-artikel yang terdahulu, tetapi tinjauannya dalam waktu tertentu, misalnya ditinjau dalam 3 tahun terakhir seperti itu. Jadi waktunya jelas, ada jangkauan waktunya itu jelas. Kemudian artikel abstrak dan proceeding ini biasanya digunakan ketika mengikuti konferensi ilmiah. Ada kan biasanya di call for paper untuk proceeding ini itu biasanya. Kemudian tesis dan disertasi. Nah, biasanya digunakan ketika hendak akan ujian tesis itu harus pernah mensubmit sebuah artikel pada jurnal. Kita mulai pada sistematika penulisan artikel ilmiah. Nah, di sini perlu disadari bahwa setiap jurnal itu memiliki gaya penulisan tersendiri tergantung lembaga di mana jurnal itu diterbitkan. Biasanya ada template-template tertentu atau sistematika. Tapi secara umum seperti ini, Ki. Yang pertama itu ada judul, kemudian ada identitas penulis, ada abstrak dan kata kunci, ada pendahuluan, ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, penutup, dan terakhir daftar rujukan. Atau bisa saja ditulis daftar pustaka. Sekali lagi bergantung pada template yang berlaku. Oke, judul. Kita bahas sedikit. Judul itu adalah bagian yang paling awal dan paling atas. Jelas ya. Kemudian memberi kesan awal bagi pembaca. Kemudian sesuai dengan isi, maksud tujuan, serta ruang lingkup artikel ilmiah. Judul itu diharapkan memilih kata yang spesifik dan tidak bermakna ganda. Biasanya terdiri dari 12-20 kata. Nah, artinya begini. Judul itu adalah memberi kesan awal bagi pembaca. Jadi ketika melihat judul, jika judulnya menarik, itu akan meniatkan pembaca untuk membaca selanjutnya. Tapi menarik itu bukan berarti harus yang tidak rasional ya, tetapi menarik itu adalah bagaimana menggugah mungkin dari segi kebaruannya, kemudian dari segi uniknya, apa sih ini judulnya kenapa begini. Nah, ini akan menggugah rasa ingin tahu. Kemudian dari situ pembaca bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, pilih kata spesifik yang tidak bermakna ganda. Artinya maknanya jelas tentang A, jadi jelas tafsirnya A, bukan ada yang lain lagi. Nah, biasanya terdiri dari 12-20 kata. Nah, judul itu sekali lagi diharapkan ringkas, tetapi mewakili isi daripada artikel itu. Kemudian, nah di bawah judul itu ada identitas penulis. Identitas penulis itu bertujuan untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab terhadap artikel ilmiah itu sendiri. Nah, pada identitas juga dicantumkan banyak penulis. Biasanya jika satu orang berarti cukup nama sendiri. Kalau 2 orang ditulis keduanya. Bahkan ada 3. Nah, identitas ini berkaitan dengan H-index atau produktivitas. Jadi semakin banyak H-indeksnya, maka produktivitas yang bersangkutan menulis artikel-artikel itu semakin tinggi. Dan biasanya identitas itu terdiri dari nama, afiliasi, kemudian alamat email penulis. Jadi sekali lagi bergantung pada template. Okay? Oke, kemudian ada abstrak. Abstrak itu terdiri dari satu paragraf, biasanya ada 200-300 kata. Nanti abstrak yang komponen-komponen penting yang perlu diperhatikan itu adalah di abstrak itu tidak berisi kutipan, tidak berisi tabel maupun gambar. Itu full adalah deskripsi, bisa juga diisi dengan angka-angka. Nah, secara umum terdiri dari 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini sekali lagi ditekankan tergantung pada template. Nah, abstrak itu diharapkan mewakili masalah, kemudian metode, hasil penelitian, dan simpulan. Oke, ada kata kunci
kunci. Di bawah abstrak itu ada kata kunci. Kata kunci itu adalah kata-kata inti dari artikel ilmiah. Kata kunci itu harus mengacu pada topik permasalahan, mencerminkan variabel-variabel penelitian, merupakan kata tunggal ataupun kata gabungan. Jadi sesuai dengan variabel-variabelnya. Kata kunci itu terletak di bawah abstrak. Dan biasanya fontnya itu adalah italic atau miring. Dan kadangkala satu abstrak itu fontnya lebih kecil daripada badan artikel itu. Oke, sebagai contoh, ini adalah judul. Ini sekali lagi, ini adalah contoh artikel yang termuat pada jurnal Humaniora ya. Ini adalah judul, kemudian ini adalah identitas penulis, ini adalah abstrak. Nah, pada template tersebut itu bukan abstrak dipakai, tetapi intisari. Nah, seperti tadi ini memuat tentang masalah, kemudian memuat desain penelitian, memuat tentang data dikumpulkan bagaimana, dan simpulan. Nah, ini adalah kata kunci. Jadi kata kunci itu diharapkan memuat daripada variabel-variabel penelitian. Jadi tidak harus kata tunggal, bisa juga merupakan gabungan. Nah, kemudian lanjut itu ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu memuat beberapa hal. Pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu harus berisi urgensi penelitian. Biasanya dikenal dengan apa harapan, apa kenyataan. Itu istilahnya itu seperti dasar desain. Sehingga penelitian ini penting dilakukan. Yang kedua itu ada perumusan masalah. Ini adalah memfokuskan penelitian itu tentang apa. Jadi masalahnya apa, topiknya apa. Tujuan ini tentu berkaitan dengan judul dan membuktikan teori yang digunakan. Jadi seperti di awal tadi, apapun tulisan kita itu harus berlandaskan teori. Nah, kemudian ada manfaat membahas tentang kegunaan dari hasil penelitian ini. Berguna untuk siapa atau bagi siapa. Ada hipotesis atau pernyataan jawaban sementara. Nah, ini juga opsional. Kadang salah satu jurnal juga mau mengharuskan memberi hipotesis atau tidak. Jadi kembali lagi dicek template-nya. Oke, ini adalah di bagian pendahuluan. Nah, seperti tadi ternyata digunakan itu adalah pengantar, bukan pendahuluan. Ya, di sini juga di pendahuluan itu Bapak Ibu, itu juga kita harus menggunakan teori-teori atau apa yang sudah terjadi di sebelumnya sehingga memperkuat. Dan ini penting untuk dilakukan. Nah, inilah dikenal dengan urgensi penelitian. Jadi, kenapa penelitian ini penting? Ada masalah apa? Dan apa kira-kira yang bisa dijadikan solusi? Nah, ketika memberikan solusi pun, itu harus didukung oleh teori atau fakta-fakta yang sudah ada di lapangan. Sehingga apa yang menjadi solusi itu akan tepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi seperti di sini, penulis melakukan upaya perbaikan dengan menerapkan ini model apa. Kenapa itu bisa dijelaskan sedikit di latar belakang. Kemudian setelah itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini adalah memuat tentang aturan atau tata cara yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, metode ini tersusun secara sistematis dan ilmiah sehingga menjadi pedoman. Berisi tentang uraian proses bagaimana penelitian itu dilakukan. Kalau PTK tentu penelitiannya menggunakan siklus model siapa, seperti itu misalnya. Nah, bagaimana siklus itu dilakukan. Dan seperti itu digambarkan di metode penelitian. Nah, pada penelitian tertentu itu dapat memuat populasi, sampel, subjek, objek, lokus penelitian, dan variabel penelitian lainnya. Contoh, nah ini metode penelitian itu merupakan penelitian tindakan atau action research dalam bentuk siklus. Nah, setiap penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Nah, disinilah dijabarkan tentang apa atau bagaimana prosedur pelaksanaan penelitiannya. Kemudian data yang dikumpulkan dengan teknik apa, kemudian bagaimana cara mengumpulkannya itu harus dijabarkan di metode. Kemudian dalam penelitian ini analisis datanya berupa apa, kemudian kalau ada rumus apa yang digunakan. Nah, biasanya kalau di PTK itu
indikator keberhasilnya apa itu dijabarkan. Apakah penelitian dikatakan berhasil jika 75% siswa memperoleh nilai di atas KKM gitu misalnya. Jadi ini harus dicantumkan ini harus dicantumkan di dalam metode penelitian sehingga jelas indikator atau tolak ukurnya penelitian dikatakan berhasil. Kemudian yang selanjutnya itu adalah membuat hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini menjadi bagian terpenting dalam artikel ilmiah. Yang lain juga penting ya, tapi di sini di hasil pembahasan itu menunjukkan bagaimana kita atau bagaimana kemampuan penulis dalam mengolah dan menganalisis data sebelum menarik kesimpulan. Nah, biasanya itu dipisahkan ya antara sub hasil dan sub pembahasan. Nah, di hasil itu menguraikan hasil penelitian, itu memuat data, baik itu berupa angka, kemudian kalau ada grafik, kalau itu ada bagian, nah itu silakan. Kemudian di pembahasan itu menguraikan atau membahasakan apa hasil-hasil penelitian dari data itu, misalnya angka rata-rata 87 itu artinya apa. Ini di pembahasan dijabarkan. Teknik penyajiannya itu bisa berupa grafik, berupa diagram, berupa tabel. Nah, di sini saya ingatkan itu adalah bagaimana mencantumkan nama grafik, mencantumkan nama diagram atau tabel, itu menyesuaikan dengan template yang ditentukan ya. Biasanya itu kadang-kadang judul tabel itu ditulis di tengah-tengah dari tabel. Apakah tabelnya semua diberikan garis atau tidak. Nah, jadi itu kembali lagi dicek hal-hal ini menjadi perhatian ya agar artikel Bapak Ibu ketika masuk ke meja redaksi itu tidak disingkirkan karena ini penting, dari template itu juga sangat menentukan. Nah, lanjut. Seperti ini adalah data-data hasil penelitian. Kemudian di hasil ini diuraikan tentang datanya. Ini disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian ini ada pembahasan. Nah, Bapak Ibu, di pembahasan misal ya terjadi peningkatan itu disebabkan karena apa? Nah, disinilah perlu dipaparkan mengapa. Apakah itu karena pengaruh modelnya atau apa? Itu dijabarkan secara rinci, secara detail. Nah, selain dengan apa yang Bapak Ibu temukan, ini diharapkan juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Jadi itu akan lebih kuat atau menguatkan hasil-hasil temuan teman-teman selama melakukan penelitian di lapangan. Kemudian diharapkan nanti jika sudah selesai, itu jika ada implikasi penelitian itu bisa dicantumkan. Ini juga akan memberi nilai plus atau nilai tambah terhadap artikel yang teman-teman itu muat. Yang terakhir itu ada penutup. Penutup itu bisa memuat simpulan, tapi sebelum ini biasanya kalau penelitian itu berdasarkan dana hibah atau ada ucapan terima kasih itu dari sponsor itu bisa diberikan di sebelum penutup ya. Nah, penutup ini memuat simpulan. Simpulan itu adalah jawaban atas rumusan masalah. Nah, idealnya itu berapapun rumusan masalah, segitulah simpulan. Jadi misalnya rumusan 2, simpulannya 2. Nah, itu idealnya. Artinya ideal dalam arti sebagian besar dilakukan seperti itu. Nah, kemudian ditulis secara ringkas dalam bentuk uraian deskripsi. Jadi tidak lagi di simpulan itu ada tabel-tabel, tapi uraikan secara deskriptif. Nah, di saran itu dibuat sejalan dengan isi dan simpulan, berisi rekomendasi terhadap penelitian atau penelitian selanjutnya, atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Jadi harus jelas sarannya kepada siapa, apakah kepada guru, apakah kepada sekolah, kepada kepala sekolah, atau kepada peneliti yang lain. Ya, jadi di saran itu harus jelas ya. Ini berdasarkan rumusan, simpulannya adalah ini. Sarannya kepada siapa. Seperti itu. Terakhir itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat sumber rujukan yang dikutip oleh penulis. Kemudian untuk menghindari plagiarisme dan semua kutipan atau sitasi harus tertulis di daftar pustaka. Jadi misalnya di badan naskah itu mengutip pendapatnya si A. Jadi di daftar pustaka itu nama si A harus ada. Jadi setiap nama yang dikutip atau tercantum di badan naskah itu harus ada di daftar pustaka.
pada jurnal Lingua itu disebut senarai rujukan. Jadi ini harus jelas ya, apakah menggunakan apa sistem penulisan model apa yang edisi ke-6 misalnya, atau edisi keberapa, itu harus dilihat pada template-nya. Nah, berbagai publikasi yang pernah saya buat itu ini adalah buku tentang anugerah konstitusi, kemudian ini adalah opini di koran Sindo, ini di beberapa koran lainnya, ada Bali Post. Nah, ini adalah di jurnal Lingua Humaniora, dan ini adalah tentang menggambar dekoratif khas Bali. Ini juga opini di koran Sindo. Nah, terakhir semua itu Bapak Ibu saya harapkan dapat memberikan feedback di ERP Project. Nah, oke, terakhir itu terima kasih ya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sedikit gambaran tentang bagaimana menulis artikel ilmiah. Jangan lupa untuk tetap like, comment, subscribe di komentar. Nah, jangan lupa juga berikan feedback membangun agar IRV dapat lebih baik lagi. Itu saja, sampai jumpa.